Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kepolisian daerah Maluku Utara melaksanakan sholat gaib dan doa bersama atas gugurnya 3 personel terbaik dalam menjalankan tugas di Waikanan, Lampung. Bribda Ela personel Humas Polda Maluku Utara akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, personel Polda Maluku Utara melaksanakan sholat gaib dan doa bersama atas gugurnya 3 personel Polri di Waikanan, Lampung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan bahwa Polda Maluku Utara dan seluruh jajaran melaksanakan sholat gaib atas gugurnya 3 personel Polri terbaik dalam menjalankan tugas penggerbekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung pada 18 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk mendoakan dan juga sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ketiga jenazah yang meninggal dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya, 3 anggota kepolisian dilaporkan tewas saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025. Ketiga polisi yang tewas tersebut ialah Kepala Polsek Negara Batin, Inspektur 1 Lucianto, anggota Polsek Negara Batin, Brigadir Kepala Petrus, dan 2 anggota Tekap 308 Satuan Reserse Kriminal Polres Waikanan, Brigadir 2 Galib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Menindaklanjuti arahan dari Karo SDM Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Wibowo, selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan di Polda Jawa Timur, Kapolres Sampang AKBP Hartono mengambil langkah konkret untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia memerintahkan jajarannya untuk meninjau dan mengecek langsung perkembangan pekarangan pangan yang berada di lingkungan Mapolres Sampang. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekarangan pangan di Mapolres Sampang berfungsi optimal dalam mendukung swasembada pangan. Kapolres Sampang menekankan pentingnya peran aktif kepolisian dalam menjaga ketahanan pangan terutama di tengah potensi ancaman krisis pangan global. Dengan memanfaatkan lahan yang ada, diharapkan Polres Sampang dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam. Dalam peninjauan tersebut, Kapolres Sampang meninjau berbagai jenis tanaman yang ditanam di pekarangan Mapolres, mulai dari sayuran hingga tanaman obat. Ia juga berdiskusi dengan anggota yang bertanggung jawab atas perawatan pekarangan untuk memastikan bahwa tanaman tumbuh dengan baik dan produktif. Kapolres memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dan mendorong agar terus ditingkatkan. Langkah yang diambil oleh Polres Sampang ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan yang ada dan mendorong masyarakat untuk bercocok tanam. Diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Polres Sampang berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Polsek Lore Utara bersama Badan Bank Tanah melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa sunatan massal dan pembagian sembako untuk warga yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Kegiatan ini digelar di Puskesmas Maholo, Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso pada Rabu 19 Maret 2025, dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan baksos ini merupakan hasil kerjasama antara Polsek Lore Utara dan Badan Bank Tanah dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan khususnya di daerah-daerah pedesaan. Selain sunatan massal, warga yang kurang mampu juga mendapatkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan warga yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Lore Timur termasuk Desa Maholo, Desa Kalimago, Desa Tamadue, Desa Mekarsari, dan Desa Winowanga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa sunatan massal serta bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.
Kapolsek Lore Utara Ibtu Jeffrey Hendrik Tania yang memimpin langsung kegiatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mendukung program transformasi Polri yang presisi. Selain Kapolsek Lore Utara, hadir pula tim leader Project Badan Bank Tanah Bapak Mahendra Wahyu dan tim ahli Badan Bank Tanah Brigjen TNI Purnawirawan Rakimin M. Juri yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan sunatan massal ini juga didukung oleh tim medis dari Puskesmas Maholo, Bayangkari Polsek Lore Utara, serta anggota Koramil 1307 10 Napu. Sebanyak 32 orang anak mengikuti sunatan massal dan lebih dari 100 warga turut hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah petugas dari Babin Kamtipmas, Babinsa, serta masyarakat sekitar. Kegiatan sunatan dan bakti sosial ini direspon positif oleh masyarakat. Warga mengikuti kegiatan ini antusias dan berterima kasih karena menerima manfaat dari program tersebut. Kegiatan bakti sosial ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Polsek Lore Utara sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan serta untuk mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah tersebut. Dari Humas Polsek Lore Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, keamanan di tanah Papua terus menjadi prioritas aparat gabungan. Yang terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengungkap jaringan pemasok senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata KKB. Keberhasilan itu pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Papua. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 berhasil mengungkap jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Atas keberhasilan ini, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Max Abner Ohi menyampaikan apresiasinya. Ia menyatakan pengungkapan jaringan ini merupakan langkah nyata dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Papua, terutama dari ancaman kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan komitmen kuat aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di tanah Papua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Max Abner Ohe, pimpinan Majelis Rakyat Papua dari unsur adat, yaitu selaku Wakil Ketua II MRP. Saya juga selaku pimpinan Barisan Merah Putih Republik Indonesia di tanah Papua. Dengan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri melalui Satgas Ops Damai Kartens 2025 yang telah bekerja sama dengan Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atas keberhasilannya dalam mengungkap jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada KKB di Papua. Keberhasilan ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata dalam menjaga kedamaian dan keselamatan masyarakat Papua dan ancaman KKB. Kami berharap Satgas Ops Damai Kartens 2025 terus bekerja dengan dedikasi untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif bagi seluruh masyarakat di tanah Papua. Terima kasih. Operasi ini melibatkan Satgas Ops Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama ini berhasil membongkar jaringan yang selama ini membekali KKB dengan senjata api dan amunisi. Satgas Ops Damai Kartens 2025 merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Polri untuk menangani gangguan keamanan di Papua. Satgas ini terus melakukan berbagai upaya strategis demi menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Aparat keamanan diharapkan terus bekerja dengan dedikasi tinggi demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar semakin kondusif. Keberhasilan ini juga menjadi sinyal bahwa negara hadir dan tegas dalam menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan di Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2025 berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam pendukungan aktivitas KKB.
Dari Tim Liputan Polri TV melaporkan. Polda Metro Jaya konsen dalam pengamanan arus mudik Lebaran tahun ini. Tak hanya menurunkan ribuan personel, mereka juga bakal mendirikan 100 posko operasi Ketupat Jaya 2025. Polda Metro Jaya telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral menjelang arus mudik Lebaran 2025. Hasil dari rapat koordinasi lintas sektoral ini akan membangun 100 posko operasi Ketupat Jaya 2025 yang akan berlangsung mulai 23 Maret hingga 8 April mendatang. Sebanyak 100 posko pengamanan akan didirikan di sejumlah titik strategis, di mana nantinya difungsikan untuk memberikan layanan bagi para pemudik, termasuk pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. Operasi Ketupat 2025 juga akan melibatkan 4.000 personel gabungan, terdiri dari 3.514 anggota Polri, 100 personel TNI, dan 368 petugas pemerintah daerah. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, Polda Metro Jaya akan menerapkan berbagai strategi pengamanan, di antaranya pemetaan titik rawan kemacetan dan kecelakaan, rekayasa lalu lintas, penyekatan dan pemeriksaan kendaraan, patroli keamanan di tempat umum, hingga peningkatan keamanan jalur alternatif. Khususnya Polda Metro Jaya dibantu dengan jajaran TNI maupun stakeholder lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan media seluruhnya, bahwasanya hari ini kita melaksanakan kegiatan rakor lintas sektoral khususnya untuk jajaran Polda Metro Jaya. Tentunya dalam kegiatan ini kita membahas rangkaian kegiatan dalam rangka operasi Ketupat Jaya 2025 yang tentunya akan kita mulai nanti pada tanggal 23 Februari sampai dengan nanti Maret, lagi saya ulangi 23 Maret sampai dengan. Kepolisian juga menyediakan layanan informasi dan aduan yang dapat diakses masyarakat melalui hotline 110. Selain itu, aparat juga menyediakan layanan penitipan barang bagi pemudik. Kita sedang melaksanakan liburan, tadi sudah kita bahas bersama-sama, dan tentunya kita berharap selama pelaksanaan daripada kegiatan operasi Ketupat ini dapat berjalan dengan lancar, karena pada prinsipnya bahwasanya kegiatan operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang tentunya ingin kita semuanya itu memberikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat semuanya. Khususnya keterlibatan personel dalam kegiatan operasi Ketupat ini lebih kurang 4.000 dari jajaran Polri sebanyak 3.514, kemudian jajaran TNI sebanyak 100 yang kita himpun, nanti dengan tambahan dari Pak Sopodam yang menyampaikan. Masyarakat yang akan melaksanakan mudik diharapkan dapat memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta menaati peraturan lalu lintas. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.